Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Tabiin MPD serta teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 pengantar Yahud akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Pertama, Konita Lutfia NIM 2419013, Fadila Arumtilawati NIM 2419026, Aisyah Selviana NIM 2419080. Yang pertama, pembahasan dari pengertian pembelajaran berbasis saintifik. Pendekatan saintifik itu mengedepankan cara memperoleh pengetahuan melalui inquiry. Strategi dirancang untuk mengembangkan kelancaran dan ketetapan siswa dalam memecahkan masalah. Pembelajaran inquiry itu apa sih? Nah, pembelajaran inquiry itu adalah pembelajaran yang mendorong hubungan, tumbuhnya kerjasama, memberikan umpan balik yang cepat, memberikan penegasan waktu dalam tugas, berhubungan dengan banyak dugaan dan tanggap terhadap perbedaan bakat dan cara belajar. Kemudian dari pengertian pembelajaran berbasis saintifik itu sendiri adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengasosiasikan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu mengamati. Dilakukan untuk mengetahui objek, diantaranya yaitu misal membaca buku, mendengar, merasa, dan lainnya. Kemudian menanya. Guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya, mengenal apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dilihat pada konsep pertumbuhan. Kemudian mengumpulkan data. Kegiatan mengumpulkan data ini dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara, yaitu misal dengan menanya, mendiskusikan, dan lainnya. Kemudian mengasosiasikan, mengolah informasi atau menalar, merupakan kegiatan memproses informasi yang sudah dilakukan melalui dari kegiatan mengamati, mengumpulkan informasi, karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu. Pendekatan saintifik memuat pendekatan berpusat pada anak, di mana anak secara aktif mengembangkan pengetahuannya untuk dapat memahami materi yang diberikan oleh seorang pendidik. Kemudian beberapa karakteristik pendekatan menurut Fathur Rahman sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada anak. Berpusat pada anak ini menggambarkan strategi-strategi pembelajaran di mana anak lebih aktif bereksplorasi dan guru menjadi fasilitator. Kemudian melibatkan keterampilan proses sains. Sains ini mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara hipotetik, seperti melihat perbedaan, persamaan, memahami sesuatu substansi dan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengembangkan karakter anak. Untuk pendekatan saintifik diharapkan dapat mengembangkan karakter anak yang kokoh. Kemudian yang keempat yaitu substansi ilmu materi berbasis pada fakta. Materi pendekatan saintifik dijelaskan dengan logika dan penalaran, bukan substansi kira-kira, namun berbasis pada konsep, teori, dan fakta yang empiris. Kemudian tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas namun menarik sistem penyajiannya. Kemudian
yaitu aspek-aspek dalam pembelajaran sains. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua menafsirkan hasil pengamatan, yang ketiga yaitu mengelompokkan, yang keempat yaitu berkomunikasi, yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Kemudian yang keenam yaitu menyimpulkan atau inferensi. Saya akan melanjutkan penjelasan yang berikutnya. Proses pendekatan saintifik. Menurut Daryanto menyebutkan bahwa pendekatan saintifik itu dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikut ada beberapa yang perlu dilakukan dalam kegiatan penutup. Di antaranya itu ada 5. Yang pertama, membuat kesimpulan sederhana dari kegiatan yang telah dilakukan. Terus yang kedua, nasihat-nasihat yang mendukung pembiasaan yang baik. Yang ketiga, refleksi dan umpan baik terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang keempat, membuat kegiatan penenangan seperti bercerita, bernyanyi, bersyair, dan bercerita yang sifatnya menggembirakan. Dan yang terakhir, menginformasikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Adapun yang mencakup untuk yang ketiganya itu ada 3. Yang pertama, sikap. Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afek simulasi dari menerima, menjalankan, menghargai, berorientasi pada penambahan karakter yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan yang kedua, pengetahuan. Melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta karakter aktivitas belajar dalam dominan pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas beberapa belajar dalam menghasilkan karya untuk mendorong peserta didik menghasilkan sebuah kreativitas atau karya. Dan yang ketiga, keterampilan, yaitu diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengaji, bereksperimen, dan mencipta. Seluruh isi materi pertumbuhan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran saintifik. Tujuan pembelajaran saintifik itu ada 6. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dan menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter pada peserta didik. Poin selanjutnya yaitu pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran ini mempunyai ciri-ciri yang sangat menonjol, yaitu diantaranya yang pertama, substansi atau sebuah materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang mampu dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Yang kedua, penjelasan dari guru, yaitu dari beberapa respon guru dengan muridnya. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis.
Yang keempat itu analisis dan tepat untuk mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi dalam pembelajaran. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi peserta didik, mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi dalam pembelajaran. Yang keenam, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi pembelajaran. Yang ketujuh, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawab. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem dalam penyajian. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip pembelajaran saintifik. Pembelajaran pada anak usia dini harus memberikan kesempatan kepada anak-anak proses pembelajaran ilmiah. Nah, bagaimana proses pembelajaran ilmiah itu? Proses pembelajaran ilmiah adalah dengan pendekatan saintifik. Ada beberapa saintifik pada anak. Yang pertama, anak-anak mengembangkan keterampilan pendidikan. Yang kedua, anak-anak mengamati makhluk hidup. Yang ketiga, anak-anak mendapatkan pengalaman menggunakan teknologi. Selanjutnya, prinsip pembelajaran pada anak. Yang pertama, anak belajar dari kenyataan. Yang kedua, mendorong terlibat langsung, maksudnya peristiwa langsung, anak itu langsung terjun gitu. Yang ketiga, belajar dengan cara berbuat. Yang keempat, belajar dengan perasaan senang. Anak itu harus mempunyai perasaan senang. Yang kelima, belajar bersifat menantang. Ya, seperti pembelajaran yang belum dia ketahui yang sifatnya menantang. Selanjutnya, dapat disimpulkan pembelajaran anak usia dini dalam pendekatan saintifik meliputi anak sebagai pembelajaran yang aktif, anak belajar dari sensori panca indera, anak belajar pengetahuan sendiri, anak belajar dari lingkungan. Dan selanjutnya, tahapan pendekatan saintifik pada anak PAUD. Yang pertama, mengamati untuk mengetahui suatu objek. Yang kedua, menanya untuk mendorong anak bertanya tentang suatu objek. Yang ketiga, mengumpulkan informasi itu untuk melakukannya dan mencoba dari berbagai sumber. Yang keempat, menalar untuk mendapat pemahaman yang lebih jauh dan lebih baik. Yang kelima, mengaplikasikan untuk menyampaikan hal yang telah dipelajari. Mungkin cukup sekian sedikit presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.